Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak Alif. Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 2, pembelajaran kelima. Materi belajar bahasa Indonesia. Meniup kantong plastik, ya. Saat ditiup, kantong plastik akan mengembang. Peristiwa ini terjadi karena ada udara yang masuk ke kantong. Udara menempati ruangan dalam kantong. Udara menekan ke segala arah dalam kantong. Udara contoh dari gas, bentuk gas sesuai tempatnya. Oke, Pak Alif jelasin. Ini ada plastik. Bentuknya apa ini? Ya, masih persegi ya ini ya. Persegi panjang ya ini Mas ya. Saat ditiup, kantong plastik akan mengembang. Oke, Pak Alif tiup ini. Mengembang ya. Mengembang. Peristiwa ini terjadi karena ada udara yang masuk ke dalam kantong. Kenapa kok bisa mengembang? Karena ada udara, ada tiupan yang masuk. Pak Alif meniup. Nah, ini karena ada udara yang masuk. Ada udara yang masuk ya. Selanjutnya, udara menempati ruangan dalam kantong. Nah, udara ini menempati ruangan di kantong ini. Ada menempati di sini, semua ditempati ya ke segala arah. Nah, ini adalah contoh dari gas, bentuk gas sesuai tempatnya. Kalau gasnya itu dimasukkan ke dalam kantong plastik, maka jadinya seperti ini. Kalau gasnya kita meniup meniup balon ya, maka bentuknya seperti balon ya, gitu. Jadi gas itu menempati sesuai dengan tempatnya. Seperti hanya benda cair menempati pada tempatnya. Kalau benda cair itu menempati di gelas, ketika dimasukkan ke dalam gelas maka akan menempati seperti gelas. Kalau air itu dimasukkan ke dalam plastik maka seperti kantong plastik ya. Sama saja, yang air sama yang gas, benda cair sama benda gas itu sama saja menempati ruangan. Nah, menempati ruangan ya. Gitu. Paham di sini? Oke, kita lanjut ke materi belajar PJOK. Latihan gerak menekuk. Nah, gerakan menekuk dapat dikombinasi dengan dengan gerakan bungkuk, jongkok dan berdiri. Bungkuk ya, jongkok dan berdiri. Tuh. Lakukan kombinasi dengan mengikuti aturan. Aba-aba 1 membungkuk dulu. Aba-aba kedua jongkok ya. Aba-aba ketiga berdiri. Itu. Ini merupakan latihan gerak menekuk. Dia ada orang di sini. Ada orang, gambarnya di sini ada ya. Orangnya seperti ini. Ya, ini. Ini ada orang di sini. Ada orang, kemudian kakinya seperti ini orangnya di sini ya, kemudian berdiri tegak. Pertama membungkuk, kedua jongkok, ketiga berdiri. Ini merupakan latihan gerak menekuk. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Ais. Nanti Bu Ais memperagakan gimana latihan gerak menekuk ya. Pak Alif cuma memberikan sebuah wawasan saja. Untuk prakteknya nanti Bu Ais ya. Nanti akan dicontohkan oleh Bu Ais. Lanjut kita beralih ke PPKN. Aturan di rumah. Masih ingat aturan itu apa? Aturan itu ya sesuatu yang harus ditaati. Itu aturan. Ini di sini ada penjelasannya. Tiap aturan harus ditaati. Aturan di rumah juga harus ditaati. Aturan di rumah banyak contohnya. Bangun pagi dan merapikan kamar, berpamitan kepada orang tua saat keluar rumah, membantu orang tua membersihkan rumah, belajar dan mengerjakan pekerjaan sekolah. Itu ya. Aturan itu sesuatu yang harus ditaati, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu di masyarakat. Ketika ada aturan maka harus ditaati ya. Di rumah kalian pasti ada aturannya. Contohnya bangun pagi dan merapikan kamar ya.
Kalau disuruh ibunya Nduk atau Le atau Ardi dan sebagainya itu rapikan tempat tidurnya, segera mandi. Nah, itu kan termasuk aturan bahwa kita setelah bangun tidur harus merapikan tempat tidur, ya. Bangun pagi-pagi untuk sholat subuh itu juga termasuk aturan. Ketika di rumah harus taat aturan, ya. Ketika ibu menyuruh untuk bangun sholat subuh, maka kita harus bangun untuk mendirikan sholat subuh. Kalau kalau ibu itu menyuruh kita untuk mandi, ayo Le Nduk mandi, ayo Ardi atau ayo Dodi mandi, segera mandi berangkat ke sekolah. Nah, itu kan juga termasuk aturan. Aturannya apa? Harus bangun pagi, segera mandi dan berangkat sekolah, itu aturan. Tuh. Merapikan kamar juga aturan. Berpamitan kepada orang tua saat keluar rumah. Ketika kalian ingin keluar rumah, entah itu bermain kemanapun, itu harus pamit kepada orang tua, ya. Pamit kepada orang tua. Bu, saya pamit mau mau beli jajan, bisa. Bu, saya mau pamit mau bermain juga bisa. Harus pamit, ya. Tidak boleh kalian itu tidak pamit ujuk-ujuk atau tiba-tiba keluar rumah sampai sore tidak pamit. Ibunya panik, ya. Ibunya panik, loh kemana anak saya, kok tidak ada, kok hilang. Khawatir, ada rasa khawatir, ya. Maka oleh karena itu kalian harus pamit. Kalian pamit kemana, jam berapa pulangnya nanti, gitu, ya. Harus pamit, itu ada aturannya di dalam rumah. Lalu contoh lagi, membantu orang tua membersihkan rumah. Membantu orang tua membersihkan rumah. Ketika ada orang tua kita atau ibu kita, ya, sedang membersihkan rumah, kita kita bantu. Bu, saya bantu untuk membersihkan rumah, bisa, ya. Itu termasuk aturan juga, ya. Jadi di dalam rumah itu kita tidak bisa seenaknya, semaunya dalam rumah. Di dalam rumah kita harus mentaati peraturan yang ada, ya. Ada gitu, ya. Bermain gadget, bermain HP itu harus ada aturannya di rumah. Gak boleh kalian itu bermain HP semalaman atau seharian bermain HP, tidak mau belajar, itu tidak boleh. Harus dibatasi waktunya, ya. Pasti orang tua kalian akan marah ketika ada anaknya itu bermain HP seharian, pasti akan marah, ya. Oleh karena itu jangan sampai menyakiti hati orang tua, ya. Tuh. Bermain HP seperlunya, belajar, ya, membantu orang tua dan sebagainya. Itu aturan di rumah. Belajar dan mengerjakan pekerjaan sekolah itu juga termasuk aturan di rumah. Kalau di sekolah apa? Kalau di sekolah itu ya memakai seragam atau kalau ada aturannya lagi, tidak boleh memakai kalung bagi laki-laki, tidak boleh, itu termasuk aturan, ya. Aturan itu ada namanya perintah, ya. Ada yang namanya aturan itu ada yang perintah, bentuknya perintah, ada yang bentuknya larangan. Nah, larangan. Perintah dan larangan. Pasti di rumah kalian ada perintah. Contohnya perintah membersihkan rumah, perintah membersihkan halaman, perintah untuk melaksanakan sholat wajib dan sebagainya perintah. Larangan pasti di dalam rumah kalian ada aturannya, larangannya, tidak boleh keluar rumah kecuali izin kepada orang tua. Larangannya lagi tidak boleh merokok atau tidak boleh minum minuman keras di dalam rumah atau di tempat luar, itu juga tidak boleh. Pasti ada aturannya, itu ya. Jadi intinya kalian itu harus mentaati peraturan yang ada, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu di masyarakat, harus kalian taati. Ini aturan ada yang perintah, ada bersifat yang larangan, gitu ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Pak Alif.
kalian bisa bertanya kepada di dalam kolom komentar. Itu kan ada kolom komentar kan, kalian bisa bertanya, bisa subscribe juga untuk mengembangkan channel Mima Cinema. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.